Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengantar administrasi pendidikan Bapak Abdul Qadir dan yang kami hormati teman-teman kelas pengantar administrasi pendidikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita semua, dan tidak lupa juga sholawat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pagi hari ini saya Fadlan Syaban yang akan berperan sebagai moderator, dan topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah manajemen prasarana SMK 1 Wonosari. Sebelumnya saya minta izin untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama Nur Yulianingsih, yang kedua Nanda Ika Rahmawati, yang ketiga Mafaza Fauzia Hevana, yang keempat Gifari Alifian Mutakin, yang kelima Madesandi Margita, dan terakhir saya sendiri Fadil Syahban. Rangkaian acara diskusi pada pagi hari ini diantaranya yang pertama pembukaan, kedua pemaparan materi, yang ketiga lain-lain, dan yang keempat penutup. Yang pertama pembukaan, mari kita buka acara diskusi pagi hari ini dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ada pemaparan materi dari kelompok 4 yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah manajemen prasarana SMK 1 Wonosari. Waktu depan kami persilahkan. Pengertian manajemen sarana dan prasarana. Manajemen merupakan proses perencanaan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang sudah ditentukan bersama yang ada kaitannya dengan tindakan-tindakan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan. Sarana merupakan peralatan serta perlengkapan yang digunakan untuk memudahkan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Prasarana fasilitas yang secara langsung ataupun tidak langsung menunjang proses belajar mengajar. Manajemen sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara optimal untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Komponen sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama, komponen-komponen sarana prasarana pendidikan meliputi lahan, ruang, perabot, alat untuk media pembelajaran. Yang kedua, sarana pendidikan terdiri dari media pembelajaran, alat pembelajaran, dan alat peraga. Yang ketiga, prasarana pendidikan seperti ruang kelas, ruang praktek, ruang kesenian, ruang toko atau koperasi siswa, perpustakaan, laboratorium, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan yang terakhir, aula. Sarana dan prasarana SMKN 1 Wonosari, sarana LCD, CCTV setiap kelas, kipas angin, almari, sound, meja, kursi, alat praktik, tisu, ember, gayung, sabun, dan tempat sampah. Prasarana di SMKN 1 Wonosari, ruang guru, ruang kantor, ruang kepala sekolah, ruang ketua kompetensi keahlian, ruang wakil kepala sekolah, ruang pokja kurikulum, ruang UKS, perpustakaan, taman baca, ruang pertemuan kecil atau ruang sidang, teknopark, ruang teknisi, ruang satpam, halaman upacara, lapangan basket, lapangan voli, dan lapangan meja pingpong. Teknopark di SMKN 1 Wonosari ini berfungsi digunakan untuk tempat pameran karya siswa seperti karya seni budaya dan karya siswa tata busana. Lapangan di SMKN 1 Wonosari ini digunakan untuk para siswa berolahraga,
upacara, dan apel. Perpustakaan di SMKN 1 Wonosari ini digunakan siswa untuk meminjam buku pelajaran ataupun non-pelajaran. Selanjutnya, taman baca biasanya digunakan siswa ketika istirahat atau jam kosong untuk membaca buku fiksi. Kedua, yang selanjutnya digunakan untuk siswa yang sakit. Kemudian, ruang pertemuan biasanya digunakan untuk pertemuan ketika ada tamu atau digunakan untuk rapat guru atau wali murid. Prinsip pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. 1. Pencapaian tujuan, sarana dan prasarana yang digunakan di sekolah harus selalu siap pakai. Kedua, pertanggungjawaban, organisasian yang bertanggung jawab atas sarana dan prasarana yang ada. Ketiga, efisiensi, kegiatan yang dilakukan dengan hati-hati untuk mengadakan perencanaan agar bisa memperoleh sarana dan prasarana dengan harga yang relatif murah dan berkualitas. Ketiga, administrasi, perilaku pengelolaan yang melibatkan aturan, pedoman undang-undang, serta instruksi yang berlaku. Keempat, kohesifan, pengelolaan merealisasikan sarana-prasarana agar membentuk proses kerja yang solid. Kegiatan perencanaan sarana dan prasarana. 1. Perencanaan. Meliputi A. Meningkatkan dan educational specification. B. Menganalisis kebutuhan pendidikan. C. Memilih kebutuhan berdasarkan survei. D. Melakukan survei keseluruhan unit sekolah. Perencanaan yang dilakukan oleh SMK Negeri 1 Wonosari pada bahan praktik ialah dengan memasukkan dalam RKAS setiap awal tahun. Selanjutnya, kegiatan penggadaan, penyediaan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan jumlah, jenis, waktu atau tempat, harga, serta sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Cara alternatif untuk pengadaan sarana prasarana seperti pembelian, pinjaman, pendaur ulang, perbaikan, atau rekondisi. Penggadaan di SMK Negeri 1 Wonosari sesuai dengan kebutuhan dengan cara menyesuaikan norma yang berlaku, atau lelang atau langsung atau rekanan atau siplah. Lalu yang ketiga ada inventarisasi, yaitu pencatatan barang yang dimiliki sekolah secara teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuannya untuk menciptakan dan menjaga tertib administrasi sekolah, memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana prasarana sekolah, menghemat keuangan sekolah, serta pedoman untuk menghitung kekayaan yang didapat oleh sekolah. Lalu yang keempat, pemeliharaan digunakan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya agar tidak cepat merusak. Jadi mahasiswa itu diimbau agar maksimalkan fasilitas dengan baik yang ada di sekolah. Terus cara pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di SMK Negeri 1 Wonosari, yang pertama itu pemeliharaan dilakukan secara rutin atau berkala dengan cara dicek setiap periode. Yang kedua, pemeliharaan insidental sesuai dengan keperluan. Yang ketiga, sumber dana APBD dan atau BOS. Lalu ada penghapusan barang, pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan syarat alasan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut syarat-syarat dari penghapusan barang.
Yang pertama, keadaan sudah rusak berat. Yang kedua, akan membutuhkan biaya besar jika dilakukan perbaikan. Yang ketiga, tidak sesuai dengan kebutuhan sekarang atau masa kini. Yang keempat, kegunaan yang tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan. Yang kelima, dicuri, dibakar, atau adanya bencana alam. Lalu kesimpulan dari materi ini, berdasarkan hasil penelitian mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana di SMKN 1 Wonosari, dapat kami simpulkan, yang pertama, perencanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di SMKN 1 Wonosari ini sudah baik, tetapi masih ada beberapa prasarana yang masih kurang. Yang kedua, pendataan sarana dan prasarana di SMK Wonosari ini sudah baik. Dan yang ketiga, anggaran yang digunakan untuk mengalokasikan sarana dan prasarana di SMKN 1 Wonosari ini sudah terbilang cukup. Terima kasih untuk kelompok 4 yang telah memaparkan materinya. Acara selanjutnya penutup. Mari kita tutup acara diskusi ini dengan baca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya ini saja dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fadlan Sya'ban undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.